tanggal 28 kita membuka 1.500 cetakan dan alhamdulillah hari ini sudah 1.500 cetakan. Jadi hari ini hari dimana buku novel cerita Ade akan ada di seluruh toko buku di Indonesia. Sepertinya kalau soal apanya saya sudah sering cerita dan tadi juga sebenarnya ya simpelnya ini adalah perjalanan seorang tokoh dari masa kecilnya sampai dengan dia besar. Banyak pelajaran yang bisa diambil, bukan hanya dari kebaikan yang dia lakukan, tetapi banyak dari kesalahan yang dia lakukan mungkin bisa kita pelajari supaya kita cegah. Dan juga di akhir bukunya juga ada ilmu-ilmu yang aku share dan yang aku dapat dari psikolog dan juga konselor aku tentang gimana caranya kita mempunyai hubungan yang sehat dengan berkomunikasi dengan sehat, atau saat kita mempunyai masalah gimana caranya kita berkata atau menyampaikan apa yang kita rasa dengan cara yang tepat dan tidak menyinggung orang. Dan banyak hal-hal ilmu-ilmu yang aku dapatkan yang aku share juga di sini. Jadi ini bukan tentang biografi aku, tetapi ini tentang perjalanan seorang tokoh yang bernama Yesus. Apa yang menginspirasi Bunia buat membagikan ini ke orang banyak? Karena pada saat akhir proses dari rehabilitasi dan juga di akhir tulisan harian aku yang aku buat di panti rehabilitasi, aku melihat kejadian ini tuh sangat besar buat aku. Hikmahnya sudah aku dapatkan untuk diri aku sendiri. Kenapa tidak kalau misalkan ada kesempatan buat aku bisa bermanfaat juga buat banyak orang. Karena setelah kejadian setahun yang lalu, prioritas aku sudah tidaklah lagi untuk dunia. Prioritas aku adalah untuk menyenangkan Tuhan itu. Jadi dengan apa yang Tuhan itu memberikan kita masalah itu kan bukan hanya pengen aja, tapi pasti ada maksud di balik itu. Dan mungkin saja di sini saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermanfaat juga buat orang lain. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, jadi teruslah berbuat baik dan apa yang terjadi sama kita, apa yang bisa bermanfaat buat orang lain, bagikanlah. Nggak usah peduli tentang orang yang nanti ntar ngomongin yang tidak baik, karena sampai kapanpun omongan tidak baik itu akan selalu ada. Jangan sampai omongan tidak baik itu menghentikan langkah kita untuk berbuat baik. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang aku sih cuma lihat dari instastorynya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pada saat membaca yang pertama dan kedua aja melihat mereka mendapatkan ada beda-beda yang mereka kutip, tapi itu sangat membuat aku senang gitu. Karena apa yang ditujukan ternyata tercapai. Walaupun nantinya mungkin akan banyak juga komentar-komentar yang tidak diinginkan, tapi jangan melihat itu sebagai celaan. Aku akan melihat itu sebagai satu masukan. Kalau misalkan bisa membuat aku atau hidup aku menjadi lebih baik karena komentar orang-orang itu, kenapa enggak? Karena pada aku masih kecil dan sampai sekarang dipanggilnya Ade sih. Jadinya paling muda dan paling relate itu Ade. Tapi kalau misalkan nama-nama orang-orang satu keluarga aku, suami aku, pokoknya orang-orang yang ada di dalam buku aku semuanya aku samarkan. Quote apa atau kutipan apa yang bisa dibagikan ke para pembaca biar bisa dipegang baik? Sebenarnya sih quotes itu sudah kita penggal jadi ada di video cerita Ade. Ya salah satunya inilah, ini bukan akhir dari segalanya. Jauh lebih baik lanjutkan daripada mengeluhkan, karena buat di posisi aku sangat mudah untuk cuma mengeluh, kenapa sih kamu itu gue kayak gini, kenapa sih kok gue bego banget sih gini. Tapi ternyata itu tuh aku melewati itu fase itu, tapi ternyata kalau terus-terusan kayak gitu terus mau kemana, mau ngapain, hanya mengkasihani diri kita sendiri itu buat apa? Lebih baik saat kita mendapatkan sebuah masalah, kita cari tahu apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan kita terus berjalan, karena nggak perlu lama-lama di dalam gelap. Mikaela belum, dia baru baca ucapan terima kasih aja buat dia.
Sebenarnya nggak langsung bangkit sih, karena ada di bulan-bulan awal memang menyalahkan diri sendiri, ngata-ngatain diri sendiri, terus mulai dari marah, mulai mengkasihani diri sendiri. Tapi setelah itu akhirnya untung aku ada di tempat rehabilitasi yang ditemani oleh orang-orang ahli. Ada konselor dan psikolog yang mereka menemani dan membuat masalah itu tidak terlihat seperti berat banget. Apalagi ada keluarga dan juga papanya Adi yang ternyata ada sih ceritanya di buku detail apa yang dia alami. Tapi yang jelas kata-kata dia sangat menguatkan saya untuk bisa berdiri dan berjalan lagi. Karena masalah itu bisa datang pada siapapun. Kita juga kalau melihat orang ada masalah tidak perlu mencemooh atau apa. Karena kita tidak tahu kesehariannya seperti apa. Dan mungkin ada masalah-masalah dia itu berusaha untuk keluar dari masalah itu tapi dia gagal. Tapi kita hanya ngata-ngatain outputnya aja dan itu malah membuat orang makin down. Buat saya sih sekarang pengen banget menciptakan lingkungan yang sehat. Nggak usah sama orang yang kita kenal, sama orang yang kita tidak kenal. Kalau misalkan ada yang sesuatu yang bisa kita berikan, hanya sekecil dengan senyuman, lakukanlah gitu. Aku di sana selama 10 bulan, tapi aku menutup diriku untuk belajar itu sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan itu cuma nangis, cuma ngata-ngatain diri sendiri ya itulah. Tapi memang kita harus lewatin itu sih. Setelah itu akhirnya mulai mau terbuka dan mau belajar mencari tahu apa sih yang membuat aku sampai salah langkah. Yang aku pikir tadinya hidup aku oke-oke aja kok, kayaknya nggak ada yang salah. Tapi ternyata setelah dikupas satu persatu didampingi oleh ahli, ternyata baru ketahuan banyak hal-hal, banyak kesalahan di dalam hidup aku, banyak cara yang salah untuk aku menghadapi sebuah masalah, banyak emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang aku skip karena biasanya karena yang benar adalah saat punya emosi atau perasaan itu kita kenali, kita terima, mau itu sedih, mau itu senang, bahagia atau marah, nggak apa-apa kita terima. Kalau dulu misalkan aku ada sedih atau marah, selalu aku skip, udah lupa apa, geser aja, kemudian distract aja sama yang lain, sama ngobrol sama teman-teman kayak atau enggak lagi sedih, oh ngapain sih sedih-sedih, udahlah kita pikirin aja yang happy nonton TV atau apa. Tapi kan masalah sedihnya itu nggak selesai gitu. Dari situ aku belajar untuk lebih kenal sama emosi aku dan aku nggak mau lagi mendistract atau mengesampingkan apa yang aku rasa. Satu lagi ya. Hikmahnya itu sangat banyak. Sekarang aku menjalani hidup itu sangat enteng karena aku sudah tahu gimana cara menghadapi diri aku saat aku lagi emosi, lagi marah. Aku harus ngapain dulu supaya aku tenang dan kata-kata yang keluar dari mulut aku tetap benar. Karena kadang-kadang kalau kita lagi kesel, anak kita datang, itu suka udah di sana aja. Nah itu kan menyakiti dia, itu membuat dia hatinya tergores dan itu akan membekas. Aku nggak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu. Aku sudah belajar untuk gimana cara menghandle emosi aku, walaupun aku tidak bilang ke depannya aku akan lulus ya, karena semua masalah, karena kita hidup pasti akan ada masalah terus. Tapi masalah ada untuk kita belajar. Yang jelas masalah kemarin itu untuk mendewasakan aku, pernikahan aku juga mengalami pendewasaan. Makasih ya. Thank you teman-teman. Thank you. Oke teman-teman media, bisa ada konsumsi nanti di meja depan.